tepatnya di perguruan tinggi Muhammadiyah, Dharma itu ditambah satu, yaitu Dharma, Al-Islam, dan Kemuhammadiyahan. Assalamualaikum, halo semuanya. Eh, ka- Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, kali ini kita kembali lagi di program Ruang Tamu Bang Imad ya. Agak lama untuk apa? Ada tamu lagi karena memang di samping kesibukan dari para tamu ini juga ada kendala-kendala lain juga karena saya juga punya kesibukan pekerjaan ya dan kuliah S2 juga. Eh, ini sekarang ada Bang Desvian Bandarsyah, Dekan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan ya, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Hamka. Gimana kabarnya Bang Des? Alhamdulillah, baik. Ya, Bang Bulat, baik. Alhamdulillah. ya. Ya ini cukup cukup lama sebenarnya saya kenal dengan Bang Des itu di masih saya kayaknya udah pertengahan dekade sebelumnya ya 2015-an ya. Sekitar Ya, itu ya. Ya, cukup cukup lama ya. Sekarang 2022. Nah, Bang Des ini saya minta untuk membahas Tridharma ya, Tridharma perguruan tinggi. Atau kalau di Muhammadiyah itu punya Catur perguruan tinggi Muhammadiyah. Jadi perguruan tinggi itu punya Tridharma, pendidikan ya, Dharma pendidikan, Dharma penelitian, dan Dharma pengabdian masyarakat. Nah, di Muhammadiyah ada yang keempat, Dharma keempat itu Dharma kemuhammadiyahan, keislaman dari Muhammadiyahan ya. Nah, coba Bang Des kita bahas satu-satu ya kayaknya ya. Kalau dari pendidikan itu gimana Bang Des kalau pendidikan? Dharma pendidikan itu yang seperti apa sih termasuknya? ya. Ini terkait tugas-tugas profesional seorang dosen ya. Ya, Demikian ya, Mas ya. ya seperti itulah ya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Dosen itu di Indonesia memiliki tugas dan fungsi profesional sebagaimana termaktub dalam Tridharma perguruan tinggi. Yang pertama adalah Dharma pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, Dharma penelitian. Dan yang ketiga, Dharma pengabdian masyarakat. Di Muhammadiyah, tepatnya di perguruan tinggi Muhammadiyah, Dharma itu ditambah satu, yaitu Dharma, Al-Islam, dan Kemuhammadiyahan. Saya kira itu menjadi tugas penting dari seorang dosen, bagaimana dia dapat mengajar dengan baik, baik dalam pengertian disiplin dan nilai yang dimilikinya, baik juga dalam pengertian ilmu serta metodologi pembelajaran yang dikuasainya. Nah, dua aspek itu yang kemudian menempatkan dia menjadi seorang dosen dengan dengan tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran dengan baik. Nah, saya kira tugas-tugas pendidikan dan pengajaran itulah yang menjadi tugas pokok dari keberadaan dosen di sebuah perguruan tinggi. Bagaimana dia mentransfer ilmu, mentransfer nilai, membentuk perangai akademik di dalam diri mahasiswa, sehingga kemudian mahasiswa memiliki
komitmen, memiliki pengetahuan, memiliki nalar yang logis dan rasional untuk dapat menerjemahkan ide-ide ilmu pengetahuan yang diperoleh dalam pendidikan dan pengajaran di tengah-tengah kehidupannya. Nah, saya kira tugas utamanya itu. Meskipun nanti kalau kita melacak lebih jauh, bagaimana dosen pada hari ini memiliki tugas, fungsi, dan tuntutan-tuntutan yang semakin kompleks, yang semakin terintegrasikan antar satu dengan yang lainnya, terutama dalam tri atau catur dharma perguruan tinggi di perguruan tinggi Muhammadiyah itu. Nah itu Imat untuk bidang satu. Nah, kalau penelitian gimana nih, Bang Des? Penelitian tuh sebetulnya berarti berkaitan erat dengan publikasi juga. Sehingga dosen Ya, wajib ya meneliti dan publikasi itu ya. ya. Nah, dosen yang baik adalah dosen yang mengajar dengan baik, tadi saya sebutkan. Dosen yang mengajar dengan baik itu dia mengembangkan keilmuannya. Nah, untuk mengembangkan keilmuannya, dia perlu melakukan riset. Nah, jadi pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang berbasis riset. Apakah riset lapangan atau riset literatur yang dilakukan oleh dosen. Nah, riset atau penelitian bagi seorang dosen itu mutlak untuk dilakukan. Kepentingan-kepentingan risetnya itu berkelindan dengan tuntutan-tuntutan dosen yang ideal pada hari ini. Misalnya, orang dosen melakukan riset untuk mengembangkan kualitas pendidikan dan pengajaran dia. Tetapi hasil risetnya juga dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan dan penguatan kualifikasi kepangkatan akademiknya, reputasi akademiknya, lalu juga kemudian bisa menempatkan dia pada konstelasi riset di Indonesia pada posisi di mana. Karena hasil risetnya itu tidak sekedar dilaporkan dalam pengertian-pengertian administratif di kampus, tetapi juga hasil risetnya perlu dipublikasikan dalam jurnal-jurnal yang bergengsi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Semakin dia melakukan riset dengan baik, semakin banyak peluang-peluang yang bisa dia munculkan dari risetnya itu. Dia akan memperlihatkan karakter dan gagasan-gagasan akademiknya itu sebagai orang yang ahli di bidangnya. Maka dosen itu perlu memiliki satu peta riset tentang dirinya gitu. Jadi dia membuat riset itu fokus pada hal-hal yang menjadi konsen keilmuannya, sesuai dengan pendidikannya misalnya, juga kemudian juga sesuai dengan mata kuliah yang diampu di dalam program studi atau perguruan tinggi dimaksud di mana dia bertugas. Nah, maka kemudian dia bisa menjadi pakar itu karena pendidikannya di bidang itu, pengajarannya di bidang itu, risetnya di bidang itu. Kan kalau kita tahu pakar itu kan orang-orang yang memiliki kedalaman tentang satu hal ya. Jadi apa beda pakar dengan awam itu? Kalau pakar itu dia tahu sedikit tetapi banyak, ya. Kalau awam itu dia tahu banyak tapi sedikit. Dibalik aja itu Bang Imat itu kan. Nah, jadi saya kira itu untuk risetnya. Nah, riset yang baik tentu memberikan kontribusi bagi kehidupan dia sebagai insan akademik di kampus maupun kehidupan dia sebagai intelektual di masyarakatnya. Jadi kan bagaimana pikiran-pikirannya, pandangan-pandangannya melalui riset-risetnya itu bisa memberikan kontribusi bagi pembangunan
pembangunan dunia akademik dan pembangunan masyarakat bangsa di mana dia berada. Nah, itu Imat itu. Ya. Kalau untuk terkait riset dan publikasi itu, ketika bicara publikasi, apakah sebetulnya ada kewajiban nggak sih dosen itu membuat handbook gitu, atau handbook seperti yang edited volume ya, apa yang diedit gitu? Ya, tentu saja dosen diharapkan menghasilkan karya ya. Karyanya selain jurnal juga diharapkan bisa menghasilkan satu katakanlah karya buku ya, atau handbook yang dapat dijadikan rujukan, dan kemudian juga dia update setiap tahun sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan ilmu yang berkenaan dengan apa yang dia kuasai itu. Nah, saya kira memang menjadi tuntutan seorang dosen untuk menghasilkan karya-karya yang merepresentasikan tentang kedalaman keilmuan yang dimilikinya. Semakin banyak karyanya, maka dosen itu bisa dikategorikan sebagai semakin baik, semakin berkualitas, kira-kira semacam itu. Parameternya itu kan, kalau kita merujuk pada kualitas seorang dosen itu kan, tentu yang pertama adalah risetnya. Lalu risetnya itu berhubungan dengan apa saja? Berhubungan dengan hasil publikasinya, berhubungan dengan karya-karya bukunya, berhubungan dengan reputasi akademik intelektualnya di luar sana. Nah, kira-kira itu. Nah, yang ketiga ini kan berkaitan dengan pengabdian masyarakat ya. Nah, pengabdian masyarakat itu sebetulnya batasannya di mana sih, Bang Des? Apakah pengabdian masyarakat itu, kalau yang saya tahu di ketika S1 di UIN Jakarta kan semata-mata pada masa KKN itu ya, tapi di luar KKN itu, di luar kerja sosial itu apakah ada gitu? Seperti apa pengabdian masyarakat yang dimaksud? Ya, pengabdian masyarakat itu kan sebenarnya yang dilakukan dosen itu sebagai kelanjutan dari hasil-hasil riset yang dia lakukan. Kalau dia melakukan riset tentang sesuatu, maka kemudian hasil risetnya itu bisa dia diseminasikan dalam bentuk seminar, dalam bentuk workshop, dalam bentuk diskusi, tetapi juga bisa dia tindak lanjuti dalam bentuk pengabdian masyarakat. Jadi riset pengabdian masyarakat merupakan aksi daripada risetnya. Ini ada semacam koherensi antara riset dengan pengabdian masyarakatnya. Nah, dan paradigma pengabdian masyarakat yang berlangsung pada hari ini adalah paradigma yang mendorong dosen di dalam melakukan pengabdian pada masyarakat itu bisa mendorong, bisa memberikan ruang bagi masyarakat, apakah masyarakat itu masyarakat pendidik, masyarakat dalam pengertian komunitas dan lain sebagainya, yang dapat mendorong mereka untuk lebih berdaya, yang dapat mendorong mereka untuk lebih bisa menghadirkan atau mengeksploitasi berbagai potensi dan kemampuan-kemampuan yang dia miliki, yang selama ini mungkin kurang bisa diungkap karena butuh semacam pelatihan, butuh semacam pembinaan, butuh penguatan dan seterusnya. Nah, dosen melakukan pengabdian masyarakat dalam konteks semacam itu. Apakah misalnya pada kelompok-kelompok petani, kepada kelompok nelayan, kepada kelompok profesional guru,
Kalau dosen-dosen FKIP kecenderungannya ya dia melakukan pengabdian kepada para guru misalnya pada jenjang-jenjang sekolah tertentu. Karena hasil risetnya misalnya berhasil menemukan atau mengembangkan satu metode atau satu pendekatan pembelajaran dan sebagainya. Kira-kira itu. Iya. Nah, untuk yang keempat itu kan dalam catur dharma ya, kemuhammadiyahan ya, keislaman ya, al-Islam kemuhammadiyahan itu gimana sebetulnya? Sebetulnya kalau saya perhatikan bukankah sama saja dengan pengabdian masyarakat ya, tapi bedanya di mana sih? Ya, dalam tataran ide, gagasan-gagasan catur dharma yang keempat di perguruan tinggi Muhammadiyah, terutama di tempat kita ini, di tempat saya ini, bahwa Dharma al-Islam kemuhammadiyahan itu perlu menjadi jiwa. Ya. Jadi Dharma al-Islam kemuhammadiyahan itu perlu menjadi jiwa dari Dharma pendidikan dan pengajaran, Dharma riset, serta Dharma pengabdian kepada masyarakat. Maka kita perlu mendorong dan mengembangkan satu gagasan tentang pengajaran profetik. Jadi perlu melahirkan atau memfasilitasi tumbuhnya satu model pembelajaran yang berbasis pada gagasan atau nilai profetik. Perlu juga memfasilitasi satu model riset yang berbasis pada nilai-nilai profetik serta pengabdian masyarakat yang berbasis pada nilai profetik dimaksud. UHAMKA sejak tahun 2020 yang lalu itu sudah mencanangkan melalui visi misi restranya itu, rencana strategi jangka panjang itu, mencanangkan diri sebagai universitas yang menyelenggarakan prophetic teaching, pembelajaran berbasis nilai profetik itu. Dan nanti pada tahun 2028 UHAMKA akan memasuki era yang disebut sebagai universitas berbasis prophetic research. Nah, lalu nanti dalam kurun waktu 20 tahun yang akan datang, tepatnya tahun 2042, itu UHAMKA akan mengembangkan gagasan-gagasan tentang universitas berbasis entrepreneur prophetic. Jadi kenapa profetik? Karena kita meyakini bahwa pendidikan itu adalah kerja-kerja. Ya, pendidikan itu, profesi keguruan itu, dosen itu adalah kerja-kerja yang mulia. Kerja-kerja yang mulia itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus disertai dengan riset, dia harus disertai dengan pengabdian. Lalu kalau dia perlu disertai riset dan pengabdian, maka kerja-kerja semacam itu harus dilandaskan oleh visi, oleh nilai, oleh pengakuan-pengakuan terhadap hal-hal yang bersifat profetis itu. Nah, itulah yang menjadi jiwanya. Sehingga orang itu tidak bertumpu semata-mata pada nilai-nilai profesional, tetapi juga pada nilai-nilai profetik yang kalau kita merujuk pada gagasan-gagasan Kunto Wijoyo, dia harus berlandaskan pada dimensi-dimensi transenden. Jadi apa yang dilakukan oleh dosen dalam aktivitasnya itu harus didasarkan pada nilai-nilai transenden, nilai-nilai keilahian. Di situ dituntut pengabdian, dituntut kerja keras, disiplin, keilmuan yang mantap. Jadi kita perlu membreakdown nilai-nilai keilahian itu dalam kerangka yang lebih up to date, lebih fungsional, bukan hanya sekedar ikhlas,
tetapi juga harus bekerja keras, harus menguasai ilmu, harus totalitas. Lalu yang kedua, harus mengembangkan gagasan-gagasan yang bersifat apa apa itu pembebasan ya, dimensi dimensi apa itu liberal itu, bukan liberal apa itu, saya lupa itu, atau pembebasan. Jadi dosen mengajar, dosen mendidik, dosen riset harus bisa membebaskan. Membebaskan siapa? Ya sekurang-kurangnya membebaskan dirinya dari belenggu-belenggu keterbatasan. Keterbatasan keikhlasan, keterbatasan apa namanya ini, tekad, keterbatasan berdisiplin dan seterusnya. Tetapi juga dia harus bisa membebaskan aktivitasnya itu, kerja-kerjanya harus bisa membebaskan orang-orang yang ada di sekitar lingkup dirinya. Jadi kalau dia mengajar, dia bisa membebaskan mahasiswanya dari belenggu ketidaktahuan, dari belenggu ketidakmandirian berpikir, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga tentu saja gagasan-gagasan pendidikan, pengajaran, riset, dan pengabdian masyarakat itu harus bisa mendorong lahirnya proses-proses humanisasi. Jadi dimensi humanitas itu harus muncul di sana. Nah, itulah pesan yang ingin disampaikan dari gagasan-gagasan prophetic teaching, prophetic research, dan prophetic entrepreneur university itu. Nah, tentu ini kerja-kerja yang panjang, tidak bisa sederhana, dia butuh waktu. Tapi kita sudah melihat pada hari ini bagaimana model yang ingin dibangun dari sosok dosen itu. Dosen hari ini berbeda tentu Bang Imad dengan dosen 20 tahun yang lalu, bahkan 15 tahun yang lalu, bahkan 10 tahun yang lalu. Kerja dosen hari ini dituntut untuk semakin lebih terintegrasi. Cara berpikirnya juga untuk lebih terintegrasi. Lalu kemudian proses-proses integratif dari cara berpikir dan bekerja semacam itu menuntut dia untuk melakukan kerja-kerja dalam konteks catur dharma itu dengan penuh totalitas. Tentu saja ada keluhan, dosen sekarang ini sudah seperti robot dan seterusnya. Nah, maka dibutuhkan pengabdian itu. Jadi kita itu ingin mendorong orang-orang yang bekerja sebagai pendidik itu adalah orang-orang yang memiliki kesadaran tentang pengabdian, kesadaran tentang keikhlasan, juga kesadaran tentang bagaimana bersikap profesional dalam kerja-kerjanya. Yang saya kira itu, Bang Iman. Ya. Sudah cukup ya, kayaknya 30 menit ini. Kurang lebih ya. Baiklah, barangkali terima kasih Bang Des untuk waktunya. Ya. Ya, mungkin ada beberapa lagi nanti bisa dilanjutkan di kemudian hari ya Bang Des ya. Ya. Ya, Ohamka ini sudah sangat sangat luar biasa juga, saya perhatikan perkembangannya. Terima kasih. Ya, ya. Ya, baik, makasih banyak Bang Des dan teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.